Orang kalau tidak belajar, dia tidak bisa mengevaluasi karena dia tidak punya bahan untuk mengevaluasi dirinya. Makanya mereka akan terkena dosa yang berat ketika mereka nanti di hadapan Allah. Ibu, jangan kita menganggap orang yang tidak mau ngaji itu maka mereka ringan di sisi Allah. Orang yang tidak mau ngaji itu nanti mendapatkan pertanyaan berat dari Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan kepadanya tetapi dia berpaling, dia tidak peduli, dia tidak acuh kepada peringatan yang kami berikan. Inna minal mujrimina muntakimun. Kepada orang semacam itu kami betul-betul akan memberikan azabnya yang pedih kepada mereka yang ketika hidup di dunia diberikan peringatan tetapi mereka tidak mau mempelajari peringatan itu. Orang yang bodoh itu tidak selamanya langsung mudah dimaafkan oleh Allah. Karena orang yang mereka sengaja tidak mau datang ke kajian, mereka nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak datang kepada tempat-tempat yang mana tempat itu memberikan peringatan dan nasihat untuk dirimu. Dan sesungguhnya kebodohan itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Makanya ketika seseorang itu ada yang komentar sama ibu, kenapa sih kamu itu mbak ngaji terus, pusing saya ngeliatin. Maka jawablah teman-teman ibu semacam ini dengan jawaban yang sopan. Saya lebih pusing ngeliatin kamu tidak pernah ngaji. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita sengaja untuk berpaling tidak mau mengkaji dalam kehidupan itu jauh lebih berat. Ustadz, daripada saya ngaji akhirnya saya tahu, dan kalau saya tahu saya harus mengamalkan, dan kalau saya tidak bisa mengamalkan saya dosa. Dosanya lebih ringan dibandingkan kamu sengaja tidak tahu hanya karena supaya tidak perlu mengamalkan. Ada kan orang di antara masyarakat kita, saya pernah kenal karakter seseorang laki-laki yang dia berkata kepada saya, dulunya saya Ustadz kalau ada buku yang dibeli istri saya, tidak mau saya buka, saya lihat dikit aja dari jauh. Kenapa? Karena kalau saya pada saat itu mengambil kesimpulan, kalau saya membaca, nanti saya tahu, kalau saya tahu, akhirnya saya harus mengamalkan. Lebih baik saya tidak tahu supaya tidak mengamalkan. Nah itu lebih berat. Dan ibu tahu yang namanya a'rodo yang Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah 22. As-Sajdah 22 Allah menggunakan kata a'rodo. A'rodo itu berpaling. Berpaling itu apa? Berpaling itu begini dalam realita kehidupan sebagai analogi. Saya datang ke rumahnya ibu, lalu ibu memberikan tawaran kepada saya, Ustadz minumnya apa? Ada es teh, ada es jeruk, ada es alpukat. Saya tidak memilih di antara tiga itu. Saya tetap cuek aja. Ibu mengulang kembali, Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau es alpukat? Saya tetap diam. Saya nggak menjawab. Ngomong lagi. Yang ketiga kalinya ibu memberikan lagi tawaran. Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau alpukat? Saya tetap diam. Itu namanya a'rodo. Yang Allah tadi sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Jadi orang yang mereka itu a'rodo bukan orang yang mengatakan saya tidak mau ngaji. Tidak. Tapi orang yang a'rodo itu orang yang mereka tahu ada tempat kajian, ada tempat ilmu, ada tempat kajian, ada taman surga. Tapi mereka tidak pernah tergerak hatinya dan tidak pernah mengayunkan langkah kakinya untuk datang ke kajian. Itu namanya a'rodo. Itulah yang dikatakan oleh Allah, kami akan betul-betul menyiksa mereka ketika mereka dulu tidak peduli tentang peringatan Allah. Makanya ada orang nanti ketika dibangkitkan dari kubur, orang yang dibangkitkan dari kubur itu beda-beda ibu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dari kubur ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka sesungguhnya dia dalam kondisi tersenyum, bahagia, tenang, memandang arah ke depan dan memandang arah surganya. Siapa orang yang mereka dibangkitkan dalam kondisi tenang, tersenyum, memandang arah ke depan surganya? Orang yang mereka mati syahid dalam kondisi ikhlas, tidak ada yang membuat dia berjuang kecuali karena Allah. Darahnya masih netes dan tetesannya seakan-akan baru luka sekitar 1 menit yang lalu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Siapa ini? Orang yang meninggal dunia ketika dalam proses umrah dan haji dan belum sempat tahallul. Maka nanti ketika dibangkitkan, maka dia langsung bertalbiyah. Makanya orang yang meninggal ketika haji dan meninggal ketika umrah, ketika belum sempat untuk tahallul, ketika dikafani tidak boleh ditutup kepalanya. Karena nanti orang ini langsung ketika dibangkitkan oleh malaikat Israfil dengan tiupan sangkakala yang kedua, dia langsung bertalbiyah. Ada yang dibangkitkan langsung naik onta. Kata Rasulullah, yang ontanya merupakan onta yang paling indah, yang kamu tidak pernah menjumpai onta sepandai, sebagus itu dalam kehidupan di dunia.
Untuk siapa ini? Untuk para nabi, untuk para rasul, dan para wali-walinya Allah. Mereka naik onta, dan kaki mereka tidak pernah menginjakkan kaki di padang mahsyar. Ada nanti yang dibangkitkan dalam kondisi miring-miring kepalanya. Ini biasanya laki-laki. Tentunya ibu-ibu pasti sudah paham. Untuk siapa? Untuk laki-laki yang berpoligami ketika mereka tidak adil. Langsung ibu-ibu berkata, ini dalilnya. Nanti kalau ibu menyampaikan dalil ini, nanti suaminya akan menjawab, insya Allah saya adil. Tidak usah, tidak usah. Maka ada pula yang nanti dibangkitkan dalam kondisi dia mengeluarkan bau nanah. Siapa ini? Orang yang mereka ketika pernah ditinggalkan orang yang mereka cintai, mereka meratap dan mereka menggugat takdir Allah ketika orang yang mereka cintai lebih dulu mendahului mereka ke alam barzah. Lah, salah satunya ada orang yang nanti ketika dibangkitkan itu dalam kondisi buta. Dia buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam surat Thaha. Orang yang mereka berpaling, tidak pernah mau nyari ilmu, tidak pernah peduli dengan taman surga, tidak pernah peduli dengan kitab, tidak pernah peduli dengan perkataan para ulama, tidak pernah peduli dengan apa yang disampaikan Nabi. Standar mereka standar TikTok terus. Maka sesungguhnya nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka dalam kondisi buta. Lalu ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka nanti bertanya kepada Allah dalam kondisi buta, ketika mereka terpressure, penyesalan mereka berlapis-lapis, tingkat depresi mereka sampai kepada puncaknya, Bu. Karena depresi manusia ketika nanti di akhirat itu puncak. Depresi di dunia masih bisa tidur. Frustasi di dunia masih bisa makan soto. Tapi depresi dan frustasi di akhirat, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada having fun, tidak ada tidur. Dan itulah depresi tingkat berat. Maka pada saat ketika mereka berada pada frustasi dan depresi yang berat semacam itu, mereka bertanya, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta, padahal ini merupakan saat yang paling menegangkan untuk kami, ya Allah? Dijawab sama Allah di dalam surat Thaha, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bukankah dulu ilmu diturunkan kepada kalian? Ilmu itu supaya kalian pelajari, supaya kalian paham, supaya kalian mengerti, supaya kehidupan kalian sesuai dengan kehendakku dan keinginanku. Fanasitaha. Kamu pura-pura cuek, kamu pura-pura lupa, kamu pura-pura tidak peduli dan tidak pernah memberikan prioritas terhadap ilmu akhirat yang aku turunkan. Ditutup closingnya dengan sebuah dialog oleh Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana kalian melupakan peringatan yang aku turunkan pada kalian pada konteks kehidupan di dunia, sekarang kalian aku lupakan di dalam pengadilanku. Nah, itulah ditinggalkan buta itu. Jadi ketidakpedulian terhadap ilmu itu berkonsekuensi besar pada kehidupan akhirat seseorang. Sebagaimana ketika kita tidak mau sekolah, itu berkonsekuensi besar pada kehidupan kita nanti ketika dewasa. Apa yang ibu temukan kalau ada anak kecil 10 tahun tidak mau sekolah dan tidak mau belajar? Dia umur 15 tahun belum bisa membaca, umur 30, umur 20, umur 17 tahun belum bisa berhitung. Pasti kita akan berpikir, gimana orang ini hidup dan akan mencari rezeki? Sama pula, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Gimana kamu bisa selamat dalam kehidupan di akhirat kalau ilmu saja tidak pernah menggiring kamu untuk duduk dan menikmati setiap sajian hidangan dari Allah ketika ilmu itu disajikan oleh Allah pada kehidupan di dunia. Ilmu itu hidangan Allah, Bu. Makanya sesungguhnya kita ngaji itu bukan anjuran. Kita ngaji itu bukan himbauan. Kita ngaji itu sebuah kewajiban. Jadi sebuah konsekuensi ketika kita bersyahadat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah ngaji, maka sesungguhnya konsekuensinya apa? Harus banyak mengevaluasi diri. Karena kita akhirnya tahu segala macam perkara yang harusnya kita lakukan dan belum kita kerjakan ketika kita sudah mendapatkan bahan-bahan kita untuk mengevaluasi diri. Orang kalau pengen mengevaluasi itu kan harus paham ilmunya. Kalau kita tidak punya bahan, kita tidak akan bisa mengevaluasi. Ibu tidak akan mengevaluasi kesehatan ibu kalau ibu tidak tahu standar kesehatan di atas 40 tahun itu kayak apa.